Sekarang udah resmi nggak di West Bandit sih kok. Resmi udah Sama dinautin juga kan dia ya pertama sekali. Gimana kok? Apa kuncinya bisa sampai semifinal gitu, ngalahin Prawira lagi? Kebersamaan sih kuat. Ini bisa diturunin lah ya, jadi asisten coach. Ada perasaan nggak enak gak kok? Waktu awal pasti lah nggak enak kok. Ya, Udah persiapan gitu kan ya? Karena ini kan tantangan juga kan buat saya, tapi balik lagi ya. Kan West Bandit nggak berpanjang kontrak lah gitu. Mau kemana kok? Saya pikirannya cuma satu. Halo tim, balik lagi sama gue Irfan di konten Cicet with Motion Sport Indonesia. Sekarang kita lagi pakai masker untuk menaati protokol kesehatan. Buat teman-teman di sana jangan lupa pakai masker juga, stay safe, menerapkan 5M karena penyebaran COVID lagi tinggi sekarang di Jakarta. Biar kita bisa ketemu lagi di lapangan. Dan gue juga mau thank you banget nih buat Playfield yang udah nyediain tempatnya, khususnya Play by Cafe. Cafenya keren banget buat kalian yang mau main basket, ada di Playfield Jakarta. Buka aja Instagramnya. Thank you. Sekarang gue lagi bareng Coach Ricky. Dan gua hari ini ditemani oleh Alvin Divianto. Oke, Ko Ricky, gimana kabarnya sekarang nih? Lagi COVID gini, lagi tinggi penyebarannya. Puji Tuhan baik. Sebelumnya sih masih aktif ya, ngelatih kayak dikit lagi siapin skripsion. Ternyata COVID-nya parah banget, jadi saya liburin. Nggak mau ngambil resiko lah. Sama privat, cuman lagi begini, mendingan stop dulu deh. Sambil nunggu turun, baru kita mulai lagi. Tapi Bukit Sion masih persiapan nih, kan udah kita kan nggak tahu ya kapan ada kompetisi. Betul. Gitu. Tapi Bukit Sion tetap saya latihan sih, harus latihan karena kan kemarin saya sempat sibuk di IBL. Jadi begitu saya selesai, saya balik lagi, saya kumpulin anak-anak, jadi latihan terus. Tapi sejak pas COVID tinggi kita libur. Berarti sekarang udah resmi nggak di West Bandit sih kok? Resmi udah dinautin juga kan ya pertama sekali. Gimana kok? Ini kan sebenarnya tahun kedua gitu ya di pro kan. Sebenarnya pernah di cewek kan? Iya, pernah di putri. Tapi kan pertama kali di cowok nih kemarin West Bandit. Apa perasaannya kok? Lebih apa bedanya sama cewek? Pressure-nya lebih tinggi. Jadi nggak bisa dibilang gampang atau mudah, misalkan lawan tim di bawah kita terus bisa dibilang wah mudah nih bisa menang mudah, ternyata enggak. Harus benar-benar persiapannya dan ada faktor X juga lah. Bisa sampai semifinal ya? Iya betul. Apa kunci utamanya kok? West Bandit bisa sampai semifinal ya, kita tahu kan pastilah banyak kok. Ricky juga pasti dengar banyak yang meremehin lah ya, pasti West Bandit, apalagi tim baru. Ya. Gimana kok? Apa kuncinya bisa sampai semifinal gitu, ngalahin Prawira lagi? Kebersamaan sih kuat, terus emang kita kompak dan coaching staff sama pemain waktu itu mau bisa lolos sampai semifinal, sampai sejauh itu, sampai di mana kita berhenti gitu. Ternyata dengan kekompakan sama kebersamaan yang ada dan tercipta di bubble itu buat kita lebih satu, lebih kuat dan lebih tough ya, dan ternyata bisa melewati pembuktian ya. Itu sih sebenarnya pembuktian bahwa orang-orang bahwa mereka salah gitu, bahwa kita bisa mampu sampai mengalahkan tim kelas Prawira. Iya. Tapi expect aku buat sampai semifinal dari awal. Expect lah, dari awal masuk bubble kita yakin di playoff kita yakin kita bisa gitu. Karena 2 kali ketemu di season kan bedanya beda tipis kan. Iya. Jadi kita ada hope. Ternyata pas di game awal sempat kalah 17 poin. Iya, jauh. Itu juga saya sama coach Ebos sama head coach sama semua deh sama coaching staff. Kenapa gitu loh. Ternyata kita rubah, defense ada yang kita rubah, kita lakukan itu dengan melihat statistik tentunya, dengan hitungan yang matang. Ternyata berhasil di game kedua. Dan di game ketiga juga. Di game ketiga itu balik lagi pemainnya mau apa enggak. Spiritnya sih Iya. game ketiga tuh. Pemain itu ternyata mau dan semua bermain luar biasa, termasuk benchnya dengan rotasi pemain yang bagus. Jadi kita sanggup dan bisa lolos ke 4 besar. Sebenarnya tipe permainan kayak Prawira gitu kok, kalau dari segi coach
Bagusnya defense-nya seperti apa sih? Kok kan banyak bisa nembak, size-nya bagus-bagus kan. Terus ada merata juga bench-nya. Kalau dari West Bandit ngeliatnya gimana? Waktu game pertama kenapa bisa sejauh itu? Waktu di game pertama kita bonyok di paint area. Kayak Ya, di paint area mereka bisa ciptain 52 poin dari situ. Di situ kita belajar, kita lihat lagi review video, terus defense-nya kita adjustment. Jadi kita tutup habis, ternyata sukses ya. Dan statistik outside shootingnya ternyata nggak sebagus yang seperti kita lihat gitu, yang kita takutkan. balik lagi ke statistik ya, Ya. liatnya ya. Balik lagi kita lihat statistik. Nggak seperti yang kita takutkan atau kita worry kan, wah tinggi banget presentasinya, ternyata enggak. Jadi kita berani ambil keputusan di situ, kita coaching staff semua, kita desain seperti ini. Tentunya kita udah pelajarin kan, dia bermain seperti apa, misalkan dia kasih kodenya apa, jadi pemain udah siap. Oh, udah sampai sedetail itu ya? Ada Iya. yang perhatiin kok sedetail itu. Kan ada video man. Ah, Video man tugasnya yang cutting video. Saya juga lihat lagi, saya bantu lihat dari video. Sebenarnya kuncinya di video. Kalau udah di Video, atas kita review melalui video lebih enak dibanding ngomong secara lisan gini. Iya, iya. Nggak bisa, nggak ada bukti. Tapi kalau by video pemain salah pun kelihatan jaganya malas. Itu ada jarak, itu nggak angkat tangan. Ini spacingnya nggak bagus, itu kelihatan di video. Jadi by video sih. ah. Jadi pelajaran yang paling bagus di situ yang saya dapat sebagai pelatih basket yang dari bawah naik ke atas, video lah. Video review ya? Ya, video review. Sama Video statistik? sesi. Statistik Sama juga? statistik. Oh, oke. Penting itu berarti ya. Waktu lawan Prawira kemarin ada nggak kok instruksi khusus yang kayak Abraham Damar nih harus dijagain terus atau siapa nih Arif Hidayat gitu? Instruksi khusus kita cuma satu waktu itu ya, dari head coach, biarin Abraham pegang bola terus. Jaga yang lainnya? Iya, kita biarin Abraham pegang bola 1-4, biarin Abraham bermain. Dengan harapan habis bensin. Oh, ternyata benar. Ternyata berhasil kan. Hebat. Terus saya mau nanya lagi nih coach. Kemarin kan sempat di awal season kita tahu lah coach Ricky kan yang ditunjuk sebagai pelatih ya coach ya. Ini jujur nih coach, kita jujuran aja. Sebenarnya faktor apa sih coach yang membuat coach Ricky ini bisa diturunin lah ya jadi asisten coach? Ada perasaan gak enak gak coach? Waktu awal pasti lah nggak enak. Oh. Ya, Tapi udah persiapan gitu kan ya? Karena ini kan tantangan juga kan buat saya. Tapi balik lagi ya, setiap manusia harus belajar. Berarti banyak kekurangan dari saya dan pengalaman juga minim ya. Nggak pernah yang namanya di IPL Putra saya nggak pernah. Kalau WNBL saya pernah, di Putra saya belum pernah, pasti berbeda. Jadi ya udah saya belajar lagi. Walau awal sempat nggak enak, nggak nyaman, tapi balik lagi ke personal masing-masing mau belajar apa enggak. Tapi dari situ ada hikmahnya banyak loh. Gitu. Banyak belajar dari coach Ebus juga kok? Banyak, saya juga lihat cara dia ngambil keputusan, cara dia drill pemain. Jadi banyak saya lihat juga. Tapi apa karena yang jadi dari coach terus jadi asisten, jadi Ko Ricky nggak mau lanjut lagi nih setahun lagi gitu di IPL? Karena itu kan? Enggak. Bukan karena itu. Karena apa? Faktor utamanya? Faktor utama keluarga. Jadi papa saya cuma ngomong ke saya, tahun ini rest dulu, urusin anak. Karena anak saya baru mau besar kan, dan baru mulai mau playgroup, mau masuk playgroup. Jadi dia bilang udahlah, basket ntar dulu, cari dari yang lain. Karena orang tua saya ngomong begitu, akhirnya saya putusin emang harus memilih kan. Ya udah saya pilih keluarga. Itu sih yang buat saya akhirnya bilang ke manajemen, saya nggak lanjut ya. Dari manajemen oke, saya lanjut. Tapi saya pribadi karena ada yang lebih penting, mungkin ke depan saya bisa berkarir lagi kan di Liga Pro kalau ada kesempatan. Tinggal ada kesempatan atau tidak kan, itu aja sih. Ya. Selain di West Bandits kok, kira-kira nih misalkan West Bandits nggak berpanjang kontrak lah gitu, mau kemana kok? Saya pikirannya cuma satu, balik ke sekolah, latih lagi Bukit Sion,
ke klub saya Gading Muda, pembinaan sama malah kayak gitu. Iya. Tapi kalau ke pro, tim mana kok? Pro. Kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan ya. Iya. West Bandits tetap. Sampai sekarang sih belum ada kepikiran ya. Belum kok. Mau ngelatih siapa gitu? Iya. Pemain apa gitu? Belum ya. Lebih ke sekolah. Oke. Tapi gue penasaran nih kok. Kemarin kan ada sempet tuh pasti denger dong kabar kasus-kasus yang 2 mobil 1 rumah lah, ya, kita tahu lah ya. Iya. Sejujurnya di basket tuh ada duitnya nggak sih kok? Sejujurnya. Jujurnya, Ah, hidup kok. Saya hidup dari basket, saya nggak punya penghasilan lain dari bola basket. Saya hanya sebagai pelatih sekolah dan kebetulan bersyukur jadi guru tetap di Bukit Sion. Lebihnya hidup dari private, dari klub itu bisa hidup kok, bisa sampai sejauh ini. Usaha saya benar-benar hanya dari bola basket. Selama kita ini sih tipsnya ya, selama kita melakukan sesuatu jangan setengah-setengah, jangan nanggung. Kalau orang bilang basket nggak ada duitnya, mungkin bagi yang tidak bagus, tidak bisa bermain dengan bagus, nggak ada duitnya. nggak kerja keras. Tapi kalau yang jago, punya talenta luar biasa, pasti jadi uang lah. Balik lagi ke personalnya masing-masing. Sama juga kan kerja nih, jadi marketing kita setengah-setengah, nggak ada duitnya juga. Betul. Tapi kalau kitanya fight, terus kita mau ngejar segala sesuatu, mungkin bisa naik jabatan, jadi manajer, jadi apa kan kita. Balik lagi, basket sama kayak hidup lah. Balik lagi, kalau emang jadi pemainnya bukan pemain bagus, ya siapa yang mau bayar Iya benar. besar. Benar. Tapi kalau pemain bagus, ya siapa masih berani bayar besar, apalagi buat mempengaruhi satu tim untuk menjadi juara ya. Oh. Gitu. Balik lagi ke situ sih kalau saya. Kita lihat Widya aja kontraknya berapa kan? Tapi kita nggak lihat yang dia dicadangin di aspal, Iya. ya kan waktu itu kan. Sampai nggak main sama sekali lagi. Ya. Kan kita nggak tahu di situ berapa. Balik lagi ke personalnya masing-masing. Mau upgrade gak, mau improve gak? Kalau nggak mau improve ya berat. Mungkin pemain-pemain yang improve sekarang yang tadinya turun terus sekarang improve, Iya. mungkin ke depan gajinya akan berubah lagi. Kita kan nggak tahu. Berarti kan bisa lah. Kalau orang bilang dari basket nggak bisa, seperti yang digosipin lagi kencang kemarin. Balik lagi, pemainnya seperti apa dulu. Oh ya paham. Berarti poinnya tuh sama aja kayak kerja yang lain ya. Kalau lu nggak kerja keras nggak sepenuhnya ya sama aja. Nggak punya prestasi, ya Iya. nggak mungkin ada uangnya lah. Bener. Ada prestasi pasti ada uangnya. Sama seperti ya balik lagi motion, Iya. kepercayaan, trust bisa naik. Nggak ada kepercayaan nggak bisa naik. Balik Iya. lagi semua itu. Berarti kesimpulannya ada lah duitnya, Ada. sama aja kalau ini. Iya. Iya. Kalau Ricky kan kemarin juga kita kan sempat nge-live bareng tuh yang FIBA qualifier. kita kan kemarin sempat nonton bareng tuh yang FIBA qualifier. Ya, Menurut lu kok, ada nggak pemain yang pantas dipanggil tapi nggak dipanggil? ada lah ya. Siapa? Menurut saya kayak Ibrahim Sandi, Sandi. coba haruslah dicoba Sandi benar. karena pure shooter. Kita butuh itu ya. Kadang butuh shooter murni ya. Size shooting dan size juga ngaruh. Sekarang sih menurut saya harusnya cari pemain yang size-nya lumayan lah ya. Sekarang kan banyak pemain-pemain yang size-nya lumayan. Sandi gitu itu Iya. udah idaman banget kayaknya tuh. Sandi, terus Siapa lagi? kalau dari West Bandit mungkin ada Habib bisa Habib juga. ya. Oh, Oh Habib tuh cemerlang banget. Dengan bisa bermain di outside kan. Hmm. Size juga nggak kalah kok. Terus siapa lagi pemain muda juga banyak kan, ada pemain Dewa United yang tinggi shooter, Leonardo. bukan Yang- shooter. Dia Oh Dio iya, Tirta. ya, Itu ya. kalau dicoba kan size Patut. shooter murni juga. Pemain-pemain muda berarti ya kalau demennya. Tapi kalau gue mau nanya nih kok, Hmm. kalau misalkan tadi kan pertanyaannya mau bawa siapa ke roster timnas saat itu. Kalau misalnya ada satu pemain nih yang menurut coach kurang pantas nih masuk roster itu, ada loh. Waduh. Yang nggak panjang Kayaknya ada sih. Yang bisa di replace itu. Jadi plus. Kalau misalnya ada satu pemain nih yang menurut coach kurang pantas nih masuk roster itu,
Ada loh. Waduh. yang nggak pantas. Kayaknya- Karena prinsip kerja saya, apa yang saya mulai harus kita selesaikan. Jadi, mungkin ya ini masukan sih buat IBL, asingan lu ganti. Jadi asing itu tidak bisa macam-macam di tim. Atau nggak asing? Kalau saya Ya. nggak asing lah. Iya benar. Kenapa? Karena nggak pakai pemain lokal semua kayak kemarin di Bubble. Katanya kan juga nanti akan ada tim baru lagi kan, Iya. next season. Itu dia. Ada. Dari mana?